Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Roshitere episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Masachika memperkenalkan diri, di sini Kenzaki memerintahkan kepada Masachika untuk membantu pekerjaan Masha sebagai sekretaris sementara waktu. Lalu setelah itu Yuki meminta izin kepada Kenzaki untuk pergi ke tempat klub seni karena ia akan mengurus pameran yang akan diadakan sebentar lagi. Dan berhubung pembahasannya nanti akan berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga di sini Yuki pun meminta kepada Alia untuk ikut bersamanya ke ruangan klub seni. Masachika yang tahu pun sepertinya merasa cemas dengan Alia karena sepertinya Yuki tengah merencanakan sesuatu kepada Alia. Lalu di saat Yuki dan Alia hendak pergi ke ruangan klub seni, di sini Alia mengajak Yuki ke kelas kosong yang ada di sana karena Alia ingin mengatakan sesuatu kepada Yuki. Yang mana karena sebelumnya Masachika telah menyatakan bahwa akan mendukung Alia pada pemilihan ketua OSIS nanti, sehingga di sini Alia pun seolah meminta izin kepada Yuki sebab dulunya Masachika adalah wakil dari Yuki ketika masih SMP. Dan di sini Yuki pun tidak mempermasalahkannya dan ia telah diberitahu oleh Masachika tentang masalah ini kemarin. Apalagi dalam hal ini Masachika sendiri yang memilih untuk mendukung Alia, sehingga Yuki pun juga tidak bisa memaksa kehendak dari Masachika. Dan berhubung saat ini mereka sedang membahas Masachika, di sini Alia pun sempat mempertanyakan tentang hubungan Yuki dan juga Masachika. Seketika itu di sini Yuki pun menjawab bahwa dirinya sangatlah mencintai Masachika dan bahkan rasa cintanya terhadap Masachika bisa dibilang melebihi rasa cintanya terhadap kedua orang tuanya. Dan hal tersebut sangatlah jelas karena Masachika sendiri adalah kakak kandung dari Yuki. Namun karena Alia masih belum tahu tentang hubungan yang sebenarnya antara Yuki dan juga Masachika, sehingga di sini Alia pun merasa sangat terkejut karena Yuki sangat mencintai Masachika. Lalu setelah itu Yuki mencoba memancing Alia mengenai perasaan sebenarnya Alia terhadap Masachika. Dan meskipun di sini Alia hanya mengatakan bahwa Masachika hanyalah teman yang berharga bagi dirinya, di sini Yuki pun tetap mencoba mendorong Alia agar Alia bisa jujur terhadap perasaannya. Dan karena Alia tidak bisa mengutarakan perasaannya di hadapan Yuki, sehingga ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan Masachika kepada siapapun. Lalu karena Yuki telah merasa puas dengan jawaban dari Alia, sehingga kini Yuki pun menyudahi masalah ini, dan kini mereka berdua pun harus segera pergi ke ruangan klub seni. Lantas di saat yang sama kita diperlihatkan Masachika yang tengah membantu tugas Masha sebagai sekretaris OSIS. Dan di sini Masachika terlihat cukup kagum terhadap Masha yang begitu giat dan teliti ketika menjalankan tugasnya. Namun beda cerita dengan wakil OSIS yakni Chisaki yang terlihat cukup ceroboh terutama berkaitan dengan masalah sebuah berkas. Namun meski begitu, Chisaki cukup pandai dalam hal negosiasi, sehingga hal tersebut sangat membantu dalam menangani masalah klub yang ada di sekolah. Lalu di saat Chisaki telah pergi ke ruangan klub, di sini Masha akan membuatkan teh untuk semuanya, sekaligus ia akan istirahat sejenak karena ia sehabis mengerjakan tugasnya. Dan setelah Masha membuatkan teh untuk Masachika dan juga Kenzaki, di sini Masachika sangat menikmati teh tersebut, yang merupakan teh ciri khas dari orang Rusia. Namun mengesampingkan hal itu, di sini Masachika malah teringat dengan ibunya yang juga cukup tertarik dengan sebuah teh. Dan selang beberapa saat ketika Yuki dan Alia kembali ke ruang OSIS, di sini wajah Alia terlihat cukup kesal seolah sehabis terjadi sesuatu. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, di sini Alia langsung menggeser kursinya mendekati Masachika, sehingga membuat Masachika pun terheran-heran dengan tingkah dari Alia. Namun di sini Alia pun beralasan bahwa di Rusia terdapat mitos kesialan jika seseorang duduk di bagian pojok. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Masachika merasa curiga terhadap Yuki karena sepertinya yang membuat Alia merasa kesal adalah Yuki.
Lalu untuk mereda suasana ini, di sini Masachika berusaha mengalihkan perhatian dengan bertanya kepada Masa tentang rumor duduk di pojokan di Rusia. Dan setelah Masa mengiyakan tentang rumor tersebut, di sini Masa mencoba bertanya kepada Alia, apakah Alia kini sudah menemukan pasangannya, yang mana sebenarnya pada rumor tersebut berkaitan dengan masalah pernikahan. Dan di sini Alia pun mengelaknya bahwa dirinya belumlah memiliki pasangan. Selain itu, di sini Alia juga mengatakan dalam bahasa Rusia bahwa tentunya terlalu cepat bagi dirinya jika membahas tentang masalah pernikahan. Masachika yang mendengarnya pun merasa terheran-heran dengan Alia yang bisa-bisanya bergumam dengan bahasa Rusia di hadapan kakaknya. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Di saat Masachika dan Alia pulang bersama, di sini Masachika mengajak Alia mampir ke sebuah kafe karena Masachika ingin membahas tentang masalah pemilihan ketua OSIS nanti. Dan di sini Alia pun mengungkapkan rasa kecewanya menggunakan bahasa Rusia bahwa ternyata alasan Masachika mengajaknya ke kafe bukanlah untuk berkencan. Masachika yang paham pun tentu merasa terheran-heran mengapa Alia bisa sampai kepikiran bahwa dirinya akan mengajak Alia untuk berkencan. Dan tak lama kemudian setelah pesanan mereka berdua telah datang, di sini Masachika merasa terheran-heran dengan Alia karena Alia memesan begitu banyak minuman porsi besar yang manis-manis. Dan melihat Alia yang terus-menerus terlihat kesal, di sini Masachika pun mencoba bertanya kepada Alia tentang hal apa yang dikatakan Yuki kepada Alia. Dan benar saja di sini Masachika makin merasa curiga terhadap Yuki karena Alia yang bersikap dingin ketika dirinya membahas tentang Yuki. Dan berhubung saat ini Masachika tengah membahas Yuki, di sini Alia pun mencoba bertanya kepada Masachika apakah Masachika merupakan kekasih dari Yuki. Masachika yang mendengarnya pun lantas meluruskan hal tersebut bahwa Alia tidak perlu mencemaskan perkataan dari Yuki karena Yuki hanya sedang ingin menggoda Alia. Dan jika Alia malah terpancing dengan perkataan Yuki, maka Yuki akan merasa senang jika Alia berhasil digoda oleh dirinya. Lalu setelah itu Masachika pun membahas tentang masalah pemilihan ketua OSIS yang kemungkinan sangat besar Yuki akan menang dalam pemilihan nanti. Yang mana karena Yuki sangat pandai dalam berbicara dan juga Yuki memang sangat kompeten dalam menjadi ketua, maka Yuki memiliki peluang yang sangat besar menjadi ketua OSIS. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dari angkatan mereka tidak ada yang berminat untuk mengajukan diri sebagai calon ketua OSIS setelah mengetahui Yuki akan maju pada pemilihan ketua OSIS nanti. Namun di saat tengah membahas masalah tersebut, di sini Alia rupanya tidak bisa fokus karena dirinya sejak awal juga berkeinginan untuk bisa berkencan dengan Masachika di kafe. Oleh sebab itu, di sini Alia meminta kepada Masachika untuk mencicipi es krimnya menggunakan sendoknya. Seketika itu, Masachika pun tak habis pikir karena hal tersebut sama saja ia melakukan kisu tak langsung dengan Alia. Dan karena Masachika tidak bisa mengelaknya, pada akhirnya ia pun mau disuapi Alia menggunakan sendok bekas milik Alia. Lalu setelah itu, di sini Alia mencoba bertanya kepada Masachika tentang cara agar mereka bisa mengalahkan Yuki. Dan karena mereka tidak bisa mengungguli kehebatan dari Yuki, maka mereka harus merayu para murid yang lain dengan cara yang berbeda. Dan di sini Masachika mencoba mencontohkan tentang Kenzaki yang bisa terpilih pada pemilihan tahun lalu, yang mana Kenzaki sengaja memanfaatkan kisah masa lalunya sebagai promosi dari yang awalnya merupakan pria pecundang, namun kini bisa menjadi pria berprestasi dan juga berkarisma. Dan hal tersebut terbukti sangatlah efektif, sehingga Kenzaki pun bisa terpilih meskipun sebelumnya Kenzaki tidak pernah menjadi OSIS ketika SMP. Lalu setelah membahas hal tersebut, di sini mereka pun lagi-lagi terlihat agak canggung karena mereka sama-sama merasa malu untuk menggunakan sendok yang sehabis digunakan Masachika tadi. Oleh sebab itu, di sini Masachika sekalian memesan makan malam agar mereka bisa mendapatkan sendok yang baru. Lantas karena Masachika merasa tidak enak makan malam sendiri, sehingga di sini Masachika pun mencoba menawarkan Alia untuk mencoba menu makanannya. Namun seketika itu Masachika pun baru sadar bahwa Alia tidak akan kuat dengan makanannya karena makanan yang ia pesan terasa sangatlah pedas. Dan karena Alia sendiri tidak bisa menolak tawaran dari Masachika, sehingga Alia pun tetap memaksakan diri untuk mencoba makanan yang pedas dari Masachika. Dan setelah mencobanya, di sini lidah Alia pun terasa mau meledak
karena sejak awal Alia memang tidak tahan dengan makanan pedas. Lalu saat mereka pulang bersama, di sini Alia pun mencoba bertanya-tanya siapakah nanti yang akan menjadi wakil dari Yuki. Dan di sini Masachika memprediksi bahwa yang akan menjadi wakil Yuki adalah Tania, yang mana Tania dulunya adalah lawan dari Yuki ketika pemilihan ketua OSIS saat masih SMP. Tapi entah siapapun yang akan menjadi wakil dari Yuki, pastinya Yuki bisa mengatasinya sendiri karena Yuki juga mudah bergaul dengan siapapun. Lalu keesokan harinya ketika sedang rapat di OSIS, di sini Yuki mendatangkan murid baru menjadi anggota OSIS yang kemungkinan akan menjadi wakil dari Yuki nanti. Gadis tersebut bernama Ayano. Masachika yang melihatnya pun merasa sangat terkejut mengapa Yuki memilih Ayano sebagai wakilnya. Yang mana menurut light novel dan juga komik, Ayano sebenarnya merupakan seorang pelayan dari keluarga Masachika dan juga Yuki. Oke, untuk pembahasan anime Rose Hidere episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.